Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat selalu para kaum omnivora semuanya. Pada video kali ini saya akan membagikan tips dan trik membersihkan rantai sepeda dengan cara saya sendiri. Yang jelas tips dan triknya ini murah meriah loh. Oke, ikuti saja videonya. Membersihkan rantai sepeda bisa dengan cara ngelepas rantainya dari sambungan rantai, jadi dilepas seluruhan terus kemudian baru dibersihkan. Namun kalau saya pribadi lebih suka rantai itu masih terpasang di sepeda karena saya tidak suka ribet gitu ya. Nah, kelihatan banget ya rantainya sudah sangat kotor. Nah, itu indikator bahwa rantai itu harus segera dibersihkan. Kemudian pelumas juga sudah pada nempel di sprocket sehingga sprocketnya kelihatan hitam gitu ya. Nah, tips mudah dan murah bagi saya untuk membersihkan rantai yaitu yang pertama dengan sikat gigi bekas. Nah, kalau sikat gigi habis buat bersih rantai itu jangan buat gosok gigi, nanti giginya yang menjadi hitam ya. Terus pembersih yang paling ampuh yang saya gunakan adalah sabun colek. Ini enggak iklan ya, karena memang saya membersihkan rantai itu menggunakan sabun ini yang murah meriah saja. Ada sih yang cairan lebih mahal itu ya, tapi kalau bagi saya ya sabun colek ini aja sudah cukup ya, asalkan cara membersihkannya itu benar. Oke, yang pertama adalah rantai itu dibasahin secukupnya ya, dibasahin dulu supaya nanti sabunnya itu bisa membersihkan dengan sempurna. Setelah basah semua, terus kemudian kita oleskan sedikit saja sabun colek di ujung sikat dan kemudian mulai menggosok atau menyikat seluruh bagian dari rantai, baik dari atas, kemudian bawah, terus samping, sebelah luar dan sebelah dalam. Nah, itu diulang-ulang sampai seluruh rantai, bagian rantai sampai bersih ya. Ya, caranya disikat seperti ini ya, digosok-gosok saja sampai bersih, bawah, samping bagian dalam, kemudian samping bagian luar, atas dan bawah. Nah, kalau saya sih sebenarnya biasanya langsung saya semprot seperti ini supaya melihat hasilnya secara langsung ya. Saya semprot seperti ini, kemudian untuk ngeceknya sudah bersih atau belum itu bisa dipegang. Nah, kalau sudah tidak ada kotoran yang nempel di tangan berarti ya itu sudah bersih. Kalau belum ya bisa diulang lagi langkah seperti itu sampai benar-benar bersih seperti ini ya. Dipegang itu udah nggak ada kotoran. Untuk membersihkannya memang harus telaten ya, sedikit demi sedikit supaya rantainya bisa benar-benar bersih dan terbebas dari pasir dan kotoran yang membuat rantai kita itu menjadi tidak awet. Kalau kotor itu kan buat goes juga berat gitu ya. Nah, untuk ngeceknya bisa dipegang-pegang seperti ini ya. Kalau sudah itu nanti baru kita beralih untuk membersihkan sprocket dengan cara yang sama. Untuk sprocket juga sama ya, diberi air, dibersihkan, kemudian disikat. Nah, untuk cara ini itu kalau bisa dihindari apabila sprocketnya itu masih ulir, karena kalau sprocket ulir itu cenderung cepat masuk ya airnya ke dalam bearingnya sehingga bunyi kotak-kotak itu ya. Kalau sampai masuk akhirnya terus bearingnya kering nanti akan bunyi kotak-kotak. Nah, ini akan lebih aman apabila sprocketnya itu sudah berbentuk slope. Kemudian dibersihkan semprotnya sambil digosok-gosok supaya kotorannya ikut hilang. Kemudian dicek juga ya sudah bersih atau belum. Kalau ini udah, kemudian beralih ke puli. Untuk puli juga sama ya, seperti
tadi caranya digosok di sisi sebalik dan baliknya lagi sambil diputar-putar. Nah, kalau misalkan ada waktu luang sih lebih baik pulnya dilepas, terus kemudian bearingnya juga dibersihkan karena ini bukan seal bearing ya. Kalau yang seal bearing sih aman-aman aja. Kalau yang belum biasanya karena hujan itu sering kotor, apalagi habis dicuci seperti ini belum kering kemudian dipakai. Nah, itu debunya pada nempel dan masuk ke dalam bearingnya itu. Oke, udah bersih. Nah, kalau sudah bersih semua itu tinggal dikeringkan. Tapi kalau saya itu mengeringkannya secara instan ya atau langsung, jadi bisa dengan cara seperti ini supaya airnya itu langsung hilang. Karena kalau terlalu lama di dalam rantai, karena di dalam rantai itu kan ada sela-selanya tuh, kalau terlalu lama di sini takutnya menimbulkan karat. Kemudian kalau sudah tinggal dilap dengan kain yang bersih seperti ini. Setelah kering dan bersih, barulah proses berikutnya yaitu memberikan pelumas ke seluruh rantai. Nah, untuk pelumasnya itu sendiri bisa menggunakan chain loop seperti ini, atau yang lebih murah bisa menggunakan minyak mesin jahit. Nah, kalau menggunakan ini bisa masuk ke sela-sela ini dengan cepat ya, tapi kekurangannya adalah ketika digunakan untuk goes 2 atau 3 kali itu cepat menghitam, kotor, terutama di sprocketnya itu juga kelihatan hitam. Nah, kalau menggunakan mesin oli mesin jahit atau pelumas mesin jahit ini lumayan agak lama, misalkan bisa sampai 5-6 kali goes baru kelihatan hitam dan debu-debunya pada nempel di rantai. Nah, ketika saat melumasi rantai itu pelan-pelan dari setiap satu sambungan rantai. Tidak apa-apa kalau misalkan terlalu banyak, nanti pada saat terakhir itu kita bisa ngelap. Nah, setelah diberi pelumas semua bisa diputar-putar sebentar supaya minyaknya itu masuk atau meresap ke dalam sela-sela rantai. Setelah itu baru dilakukan pengelapan. Gunakan lap yang bersih ya, jangan menggunakan lap yang kotor, nanti sama aja. Kalau menggunakan lap yang kotor, pasir atau kotoran atau debunya itu nempel semua ke rantai. Nah, kalau sudah diputar-putar baru kita lap ya seperti ini, supaya minyaknya itu yang terpakai atau yang tidak terpakai yang di luar sini itu hilang kena lap. Ini masih ada ya, masih ada. Jadi yang berfungsi kan minyak yang di dalam sini nih. Nah, yang di luar itu kan kurang fungsinya, bahkan itu yang membuat rantai cepat kotor. Makanya setelah dilumasi atau diberi pelumas itu dilap seperti ini. Baik, proses pembersihan rantai dan pelumasan sudah selesai. Jadi rantainya tetap kelihatan bersih, tapi sudah ada minyaknya ya di sini. Nah, minyaknya sudah masuk ke dalam sela-sela rantainya itu. Demikian tips singkat murah meriah dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau ada yang perlu ditanyakan bisa komen. Jangan lupa share apabila konten ini bermanfaat.